Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril dari Puskesmas Kelurahan Jakasa 2 sebagai ahli gizi. Nah, pertama kali saya baru kunjungan ke RT yang baru ya, RT 10 RW 3. Karena sebelumnya pindah lokasinya. Baru bulan ini saya berkesempatan datang ke sini. Kesan pertama yang saya bisa lontarkan kepada Posyandu ini adalah wow ya. Karena apa? Antusiasnya bagus banget. Semua teratur, mejanya dari meja 1 sampai meja kelima itu bagus, dan semua kadernya juga bertugas dengan baik, dan juga apalagi terutama kontribusi dari Bapak RT dan Ibu RT-nya sangat bagus. Dan saya tunggu kembali gebrakan-gebrakan yang selanjutnya supaya makin banyak nih yang datang ke Posyandu ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk selalu memberikan edukasi kepada masyarakat walaupun tidak adanya tenaga kesehatan yang datang ke sini, karena kan memang bergilir ya. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kesan-pesannya, Bu? Pesannya. Tadi kesannya sudah. Jadi kesannya untuk Posyandu ini adalah sudah rapi ya, sudah bagus bekerjanya, kinerja dari ibu-ibu kader ya. Dan memang harus lebih diperbaiki, dan hasilnya ini adalah, maksud saya gini, inilah hasil dari perbaikan dari Posyandu sebelumnya, seperti itu. Ini sudah bagus, sangat bagus ya, begitu. Pesannya pokoknya pertahankan, jangan lupa selalu komunikasi dengan baik dengan warga, seperti itu. Iya, makasih. Audio Jungle. Kalau nggak dikasih tahu jangan mau, harus ya. Jadi pulang dari Posyandu itu harus mendapatkan informasi. Jangan sampai pulang nggak tahu apa-apa. Buat apa ibu diundang ke sini ya? Seperti itu ya. Jadi di meja 3 di pencatatan ibu lihat kurva anak ibu bagus tidak? Seperti itu ya. Nah, yang kedua, di Posyandu juga mendapatkan apa? Makanan tambahan. Seperti sekarang apa Bu, menunya kroket kentang. Jadi kita sudah ubah, kita sudah perbaiki karena kasus pendek di Oke. Nah, sekarang pernah nggak ibu anaknya nggak naik berat badannya atau nggak naik panjang badannya, tinggi badannya? Pernah? Pernah kalau habis sakit. Habis sakit. Itu karena biasanya memang kalau anak-anak yang nggak naik berat badannya atau nggak naik panjang badannya, kita patut pertanyakan. Kalau bukan karena sakit, pasti ada sebab lain. Kalau nggak karena sakit, pasti itu wajar ya. Namanya anak. Kalau habis sakit, ada pertarungan di dalam tubuhnya, itu pasti ada kendala dalam kenaikan berat badan dan tinggi badannya. Tapi kalau misalnya anak sehat-sehat aja, aktif tapi nggak naik, itu patut dipertanyakan. Nah, di sini saya mengkoreksikan atau meluruskan kepada Bapak Ibu, kalau makanan itu harus yang gizi seimbang. Untuk tumbuh kembang anak itu kita fokus ke karbohidrat dan protein hewaninya lebih banyak ya Bu. Jadi protein hewani itu tadi sumber-sumber sudah saya sebutkan ya. Nah, karbohidrat itu seperti apa? Nasi. Kalau ada nggak anak yang nggak pengen nasi? Ada. Kalau bosan, ibu juga kadang kan bosan, pengen makan mie ayam begitu kan? Ya nggak? Anak juga bosan Bu dikasih nasi terus. Iya, betul. Ganti kentang, ganti pasta boleh ya. Ganti apa lagi? Misalnya bukan mie instan ya, tapi kayak mie yang bikin sendiri bisa ya. Atau misalnya bihun kan juga sumber protein, sumber karbohidrat ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang setelah sakit, saya sarankan kalau makan kita double protein hewani ya Bu. Udah ada ayam, ada telurnya juga ya. Bisa seperti itu ya. Jadi kalau misalnya anak yang tidak naik berat badan, tidak naik tinggi badan, itu karena kekurangan juga protein hewani. Jadi perannya itu sangat penting. Protein nabati itu hanya penambah, dan juga sayuran, buah juga penambah ya. Protein nabati itu apa Bu? Nabati, tahu atau tempe ya, kacang-kacangan ya. Terus kalau sayuran banyak semuanya. Kalau kadang orang Betawi bilang kalau sayur
yang berkuah, bukan. Maksudnya sayur itu ya sayuran. Kadang sayur tahu dibilang sayuran. Ya namanya itu kan kuah tahu ya. Gitu ya. Jadi makan gizi seimbang Bu, ada karbohidrat, protein hewaninya harus ada, dan juga sama protein nabati dan sayur buah. Ada nggak ibu yang punya kendala nggak mau makan, misalnya nggak mau makannya banyak atau nggak mau makannya nggak pernah dihabiskin, ada nggak? Ada Bu di sini Bu. Ada. Jadi pagi-pagi mandiin ya. Kalau ada nggak yang bangun tidurnya jam 9? Enggak. Kan ibu kadang biar enak kita udah bebenah dia bangun gitu. Padahal itu tidak disarankan ya. Apabila anak yang lewat dari jam seharusnya makan itu akan merusak segala pola makan dia. Jadi bangun tidur ibu jangan egois. Saya bilang begitu. Beneran saya bilang begitu karena ibu-ibu kadang mau enaknya emang capek kita, tapi yang namanya anak kalau bangun kesiangan waktu makannya jadi lewat ya. Jadi bangun tidur maksimal misalnya jam 7, langsung dia kan main-main dikit, mandiin. Kan enak ya, badan seger, yang masih pakai pampersnya kering ya. Terus habis gitu kita dudukin, kita kasih makan. Udah selesai makan terserah dia mau ngapain kayak mau main gitu. Kan udah enak ya, kewajiban kita udah dilaksanain pagi-pagi. Nah, kalau anak yang nggak mau makan itu biasanya karena dia tidak dibuat lapar, alias kalau mau makan nih ibu kasih roti sedikit, ibu kasih pisang sedikit, atau ibu kasih cemilan, apalagi utamanya apa? Susu ya. Jadi gimana anak mau lapar kalau ibu kasih makan dulu gitu, atau kasih cemilan dulu, jadi bikin dia lapar. Bangun tidur, mandiin ya, perut lapar kan, belum makan apa-apa, dudukin, makan, insya Allah habis. Setidaknya biasanya nggak habis, biasanya nggak habis tapi setengah udah bisa dimakan. Biasa kan bisa baru makan 1/4, 5 suap gitu kan. Insya Allah setidaknya dia setengah mangkok aja udah habis gitu ya Bu ya. Jadi waktu makannya itu harus diatur. Pagi sarapan, nanti juga setelah sejam misalnya setelah makan dia masih mau ngemil atau setengah jam boleh. Nah kalau yang masih belum 2 tahun nih, biasanya dia kan masih tidur pagi ya. Nah kalau udah ngantuk-ngantuk, kalau masih asikin kita asiin, tidur deh, bangun lagi lapar-laparnya kan dia tidur nggak makan apa-apaan tuh, misalnya bangun dia lapar, kasih makan lagi kayak gitu. Itu kunci naik berat badannya Bu ya. Gitu. Sampai sini nanti ibu bisa baca di rumah ya, stunting itu bahayanya apa, penyebabnya dari mana. Penyebab dimulai dari ibu hamil yang nggak mau makan. Di sini ada hamil nggak? Nggak. Ya kalau hamil itu ibu, saya kasih tahu ya kuncinya. Hamil itu dari 0 bulan sampai 3 bulan itu kan pembentukan semuanya ya, kuping, otak, mulut, mata, semuanya ya. Nah kalau trimester kedua, ketiga itu mulai pembesaran aja. Seperti itu, pembesaran organ. Jadi jangan sampai di kehamilan awal itu kita mengutamakan mual, jadinya nggak masuk apa-apa, padahal itu yang paling penting ya. Jadi tolong kasih tahu kerabatnya atau adik, tetangga semua, udah makan yang bisa dimakan, yang penting masuk, nanti nyesel belakangan gitu ya. Terus jangan lupa ASI eksklusif ya, ASI memberikan ASI saja sampai 6 bulan, lanjut lagi ASI dan MP ASI. Mungkin hari ini topiknya ini dulu, nanti ibu bisa baca dulu ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak Bu? Ada yang mau ditanya tentang gizi? Ada nggak? Masih ada. Iya. Ya. Jadi anak, iya. Kalau sama mama kan berat badannya nggak naik, tapi Iya. giginya naik, itu bagus nggak? Nggak bagus, nggak bagus. Giginya naik. Enggak. Jadi Keseimbangannya. oh ya. Baik, jadi keduanya itu harus naik ya Bu. Ibu lihat kan di KMS, di bawah tuh ada kenaikan berat minimal. Kenaikan berat minimal di atas misalnya anak setahunan itu kan 200 gram. Kalau dia cuma naik 100 gram itu nggak naik. Apalagi dia nggak naik sama sekali, itu nggak bagus. Makanya saya bilang patut dipertanyakan apakah ada. Hah? Berat badan sama tinggi Harus bertambah, karena kan manusia itu kan bertumbuh ya. Dan pada malam hari, anak-anak tuh jangan sampai tidur kemalaman. Karena pada malam hari itu waktunya dia tumbuh ya. Tumbuh panjang, tumbuh lebar. Jadi kalau ibu yang biasa membiasakan anak-anak tidur jam 12 malam, itu sebenarnya dirubah ya. Gitu, karena kebanyakan anak-anak yang tidur malam itu perkembangannya nggak bagus. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau untuk anak yang nggak mau makan jangan dimarahin, jangan dipaksa. Ibu koreksi diri juga, apakah ibu belum gini deh Bu, kecil halnya, apakah kita belum mandi apa gimana, kan kadang-kadang ibu pakai dasaran ya gitu kan, beneran loh Bu. Terus kita ganti baju, kita mandi, udah enak, ini kan anak ngeliatnya seneng gitu ya.
Ya gitu ya, kita koreksi diri juga. Jadi nggak boleh anak itu kan nggak salah apa-apa ya. Anak itu kan dari kita bentukannya, hasil dari kita itu akan kembali ke anak-anak seperti itu. Jadi emang menjadi ibu itu nggak ada yang bisa gantiin ya Bu ya. Sabarnya nggak ada batasnya. Jadi itulah namanya keistimewaan ibu ya. Oke, semangat buat ibu-ibu semua. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu ya. Baik. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kesempatan Bu, kesempatan ada dokter gizi. Mau nanya imunisasi juga, Mau ditanyakan. yang mau bikin sertifikat datang ke puskesmas saja ya. Yang mau sekolah seperti itu ya. Nggak ada lagi pertanyaan? Pertanyaan? Udah? Oke, udah berjemurnya udah cukup kan? Lumayan ya, 10 menit ya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutin lagi posyandunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi
badanku